Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi uji komparasi tuai ANOVA. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Nabila Rizkia Putri dengan NIM terakhir 128. Yang kedua ada Anissa Hasna dengan NIM terakhir 129. Tiga ada Johanna Prameswari dengan NIM terakhir 130. Keempat ada Burhanuddin Margono Aji dengan NIM terakhir 131. Yang pertama, uji komparasi tuai ANOVA dengan kasus disajikan data faktor perbedaan rata-rata berat badan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 SD berdasarkan jenis kelamin. Untuk mendapatkan hasil uji data tersebut dengan menggunakan uji komparasi tuai ANOVA dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Sesuai PowerPoint yang sudah ditampilkan, berikut terdapat datanya yang terdapat kolom jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan, lalu kolom kelas yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, penyelesaian yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu jenis kelamin dengan berat badan kelompok kelas SD. HO-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan jenis kelamin dengan berat badan kelompok kelas SD. HI-nya terdapat perbedaan rata-rata berat badan jenis kelamin dengan berat badan kelompok kelas SD. Hipotesis kedua yaitu hipotesis ANOVA jenis kelamin. HO-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan laki-laki dan perempuan. HI-nya terdapat perbedaan rata-rata berat badan laki-laki dan perempuan. Ketiga, hipotesis interaksi. HO-nya tidak terdapat interaksi antara berat badan dan jenis kelamin. HI-nya terdapat interaksi antara berat badan dan jenis kelamin. Taraf signifikannya 5%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Tolak HO atau hipotesis O jika p-value kurang dari 0,05. Proses perhitungan di dalam tabel itu ada jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan kelasnya kelas 3, 4, 5, 6 dan jumlah. Untuk laki-laki kelas 2 itu hasilnya ada 149,91, kelas 4 ada 154,97, di kelas 5 ada 154,56, di kelas 6 ada 151,67, untuk totalnya ada 616,11. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan di kelas 3 itu ada 152,83, kelas 4 ada 163,81, kelas 5 ada 157,9, kelas 6 155,51, dan totalnya 630,46. Untuk PJ-nya di kelas 3 itu ada 302,74, kelas 4 323,78, kelas 5 312,46, di kelas 6 ada 307,59 dan totalnya ada 1.246,57. Yang A, menghitung SST. Nah, untuk menghitung SST menggunakan rumus jumlah I JK kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi R kali C kali N. Untuk perhitungannya bisa dilihat di layar PowerPoint. Untuk hasil akhirnya yaitu 32,24. Yang B, menghitung SSR atau variasi dari efek baris dengan rumus jumlah TI kuadrat dibagi C kali N dikurangi T kuadrat dibagi R kali C kali N
Untuk perhitungannya bisa disaksikan di layar PPT dan hasil akhir yaitu 3,74. Yang C ada menghitung SSC atau variasi dari efek kolom. SSC dengan rumus jumlah TI kuadrat dibagi Rn dikurangi T kuadrat dibagi R dikali C dikali N. Dengan perhitungan yang tertera di PowerPoint yang hasil akhirnya yaitu 24,366. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya menghitung SS buka kurung RC tutup kurung. SS buka kurung RC tutup kurung sama dengan sigma TY pangkat 2 per N min sigma TI per CN C kali N pangkat 2 sigma TJ pangkat 2 per R kali N plus T pangkat 2 per C kali N. Hasilnya bisa dilihat atau perhitungan lihat PPT ya. Hasil akhirnya 0,130. Lalu yang M menghitung SSE buka kurung error tutup kurung. SSE sama dengan SST kurang SSR kurang SSC kurang SS buka kurung RC tutup kurung sama dengan 32,24 kurang 3,74 kurang 24,366 kurang 0,130. Hasilnya 4,005. Berikut hasil perhitungan yang dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Variasi sampel garis SS SSM MSS 37,40 FC 373,531. Variasi kolom SSC 243,66 TF 3 MSS 81,22 FC 811,194. Interaksi SS buka kurung RC tutup kurung 0,130 TF-nya 3 MSS 0,043 FC-nya 0,4338. Variasi error SSE 40,05 TF 40 MSS 0,100 FC-nya tidak ada. Total SS 322,418 TF-nya 47. Keputusan tolak HO untuk ANOVA sampel dan kolom karena nilai F hitung 373,531 dan 8,11 lebih besar dari F tabel, sedangkan untuk ANOVA interaksi terima HO-nya karena 0,4338 kurang dari F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan berat badan pada jenis kelamin dan berat badan kelompok kelas SD. Terdapat perbedaan rata-rata berat badan laki-laki dan perempuan dan tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dengan kelompok kelas SD. Selanjutnya
Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan uji komparasi Tuai ANOVA menggunakan SPSS. Dapat dilihat hasil dari pengujian Tuai ANOVA menggunakan SPSS sebagai berikut. Jadi, keputusan dari pengujian Tuai ANOVA menggunakan SPSS yaitu tolak HO untuk ANOVA sampel dan kolom karena P value kurang dari 0,05, sedangkan untuk ANOVA interaksi terima HO karena 0,73 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat badan tingkat kelas 3, 4, 5, dan 6 dengan berat badan berdasarkan jenis kelamin. Terdapat perbedaan rata-rata berat badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dengan kelompok SD. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.